Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan hukum Islam materi yang keempat atau pertemuan ke-12 di total dalam satu semester. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam perkuliahan online ini kita dapat diberikan keselamatan dan pemahaman secara utuh terkait materi yang disampaikan. Mari berdoa, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana kita sekarang masuk dalam materi pemerintahan dalam Islam. Atau ada istilahnya ketika berbicara pemerintahan itu istilahnya adalah siasah, kebijakan pemerintahan seperti itu. Lebih lanjut, mari kita mulai saja. Untuk materi pada pertemuan atau perkuliahan online kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi berbicara Islam itu bukan hanya sebatas agama atau keyakinan yang dianut oleh manusia semata, tidak. Tapi dalam sebuah tatanan keagamaan itu ada sebuah tuntunan dalam hal menerapkan sebuah pemerintahan, khususnya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan dalam Islam. Ketika kita sudah berbicara mengenai sistem pemerintahannya, lalu kita akan membahas strukturnya. Apa saja yang ada dalam sebuah pemerintahan dalam Islam seperti itu. Lalu bagaimana mekanisme kerja pemerintahan dalam Islam itu seperti apa, kita akan bahas dalam struktur pemerintahan dalam Islam. Yang pertama, kita masuk ke pemerintahan dalam Islam. Jadi menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintah Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, lalu melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstekstual atau kondisi konstekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintah khalifah, yaitu khalifah berdasarkan syura dan khalifah berdasarkan monarki. Ada juga imamah, monarki dan demokrasi. Jadi berbicara pemerintahan atau bentuk pemerintahan dalam Islam itu memang tidak ada yang mutlak. Harusnya seperti apa, tidak ada, karena memang pada prinsipnya Islam itu dinamis. Ajaran Islam itu dinamis, bukan hanya semata-mata tuntunan terhadap manusia dengan Tuhan, tetapi antara manusia dengan manusia, khususnya dalam menerapkan sebuah organisasi, dalam hal ini adalah organisasi negara, itu juga berkembang seperti itu. Misal dulu ada khalifah besar, terus Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai sekarang kita mengenal kalau Arab Saudi ada kerajaan Saudi, seperti itu. Bahkan sampai ke demokrasi itu ada, itu sistem pemerintahan. Berbicara sistem pemerintahan dalam Islam memang erat kaitannya dengan sebutan khalifah. Apa itu khalifah? Jadi khalifah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial. Jadi bukan seperti negara yang ada saat ini, karena definisi negara jelas.
ada pemerintah berdaulat, warga negara, wilayah, dan kemampuan hubungan internasional seperti itu. Tapi ketika berbicara khalifah, konteksnya adalah khalifah adalah pemerintah Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial. Jadi cukup luas cakupannya seperti itu. Sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khalifah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khalifah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat kedurhakaan yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih. Itu menurut Ibnu Syarif dan Khamami Zada, itu dalam bukunya Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Itu saya mengutipnya seperti itu. Selanjutnya, ketika berbicara khilafah pasti ada sebuah sistem atau pilar menurut An-Nabani. Pilar-pilar dalam sistem kekhalifahan yaitu pemerintah khilafah harus mempunyai 4 pilar, yakni kedaulatan adalah di tangan syara, syara itu adalah di tangan syara, syara itu adalah seperangkat aturan berdasarkan ketentuan Allah. Kekuasaan milik umat, mengangkat satu khalifah adalah wajib bagi kaum muslim. Yang berikutnya, hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum Islam. Jadi rincian dari keempat pilar tersebut adalah pertama, jadi kedaulatan di tangan syara, artinya bahwa yang berdaulat, yang menangani dan mengadili aspirasi individu adalah syara. Dengan kata lain, aspirasi individu berdasarkan perintah dan larangan yang dikendalikan oleh syara. Syara itu ya tadi seperangkat aturan berdasarkan ketentuan Allah. Kedua, kekuasaan di tangan umat. Artinya yang mengangkat khalifah adalah umat melalui baiat. Jadi umat yang mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan itu diberikan seseorang yang mereka pilih. Lalu seseorang yang mereka pilih itu dibaiat untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara. Setelah diangkat seorang khalifah dengan dasar baiat, maka umat wajib tunduk kepada khalifah selama khalifah tidak keluar dari aturan Islam. Ketiga, wajib mengangkat satu khalifah bagi kaum muslimin. Maksudnya adalah bahwa tidak ada 2 orang khalifah dalam tubuh kaum muslim. Bila seorang khalifah telah diangkat lalu ada pula khalifah yang kedua, maka khalifah kedua itu statusnya adalah pemberontak. Dan oleh karenanya harus diperangi, sebab mengangkat khalifah lebih dari 1 orang adalah haram. Keempat, mengadopsi hukum Islam hanya hak khalifah. Maksudnya adalah bahwa hanya khalifah yang boleh mengadopsi hukum Islam untuk memutuskan suatu perkara atau menetapkan suatu keputusan. Itu mengenai pilar-pilar sistem khalifah. Jadi apa yang saya sampaikan ini malah justru dia sudah mengadopsi beberapa pemikiran demokratis dalam hal pemerintahan. Memang ketika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, yang diangkat adalah Pak Jokowi. Kemudian kok ada pengangkatan yang lain, orang lain selain Pak Jokowi mungkin mengaku-ngaku sebagai presiden asli Indonesia padahal tidak mengikuti pemilu, tidak melalui pemilihan suara langsung dan sebagainya. Itu disebut pemberontak seperti itu. Pada prinsipnya apa yang kita lakukan ini sudah mengadopsi beberapa hal tentang
ketatanegaraan Islam. Namun memang sering banyak orang yang belum paham atau istilahnya kurang wacan dalam hal mereka selalu mengkritisi dan sebagainya, tetapi tidak tahu maksudnya seperti itu. Itu mengenai pilar-pilar dalam sistem. Kemudian tujuan sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan suatu jamaah tanpa imam atau pemimpin. Jadi memang harus ada pemimpin. Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam. Itu saya kutip dari Hasan al-Banna. Majmu'ah Rasul Imam Syahid Hasan al-Banna yang sudah ditranslate jadi konsep pembaruan masyarakat Islam, diterbitkan oleh Media Dakwah tahun 86. Jadi pada prinsipnya seperti itu mengenai sistem pemerintahan dalam Islam. Kita masuk ke struktur khalifah atau sistem pemerintahan dalam Islam. Layaknya sebuah negara yang ada saat ini, jadi sebuah sistem pemerintahan itu memiliki sebuah organisasi yang memiliki beberapa kewenangan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain, seperti itu. Jadi mengenai khalifah juga ada beberapa lembaga atau struktur, mulai dari Muawin Tanwil, Muawin Tanfidz, Amarul Jihad, wali atau pemimpin daerah, Al-Khodol atau lembaga peradilan, Masyalih Daulah, hingga Majelis Umat. Itu struktur kekhalifahan. Baik, pembahasan yang pertama kita mulai dari Muawin Tafwil. Jadi Muawin Tafwil adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam mengurus pemerintahan dan kekuasaan. Dan wewenangnya sama dengan wewenang khalifah. Mungkin kalau diibaratkan di pemerintahan secara umum ini merupakan Perdana Menteri, seperti itu. Dalam pengertian lain bahwa Muawin Tafwil adalah boleh mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi lebih dulu dengan khalifah, tetapi dipertanggungjawabkan kepada khalifah setiap perkara yang telah dilaksanakannya dan tetap berlanjut selama tidak ada pembatalan atau larangan dari khalifah terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakannya tersebut. Mengenai syarat-syarat seorang untuk menjadi Muawin Tafwil, harus terpenuhi syarat inihad. Kemudian cara penyerahan dari khalifah ke pembantunya pun harus ada kata mewakilkan, wewenang. Jadi ini kalau di administrasi itu memberikan mandat atau menjadi wakilku, seperti itu. Itu mengenai Muawin Tafwil. Berikutnya Muawin Tanfiz. Jadi Muawin Tanfiz adalah pembantu khalifah dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah di setiap tugasnya. Ini bisa dikatakan seperti menteri sekretaris kabinet, seperti itu, Mensesnek lah. Ia juga sebagai perantara dari dan kepada khalifah. Menurut An-Nabhani menjelaskan Muawin Tanfiz adalah pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat dan antara khalifah dengan negara-negara lain. Ini memang menyerupai menteri sekretaris negara.
Dia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah. Dia merupakan pembantu khalifah dalam melaksanakan berbagai hal, namun dia bukan yang mengatur dan menjalankannya. Dia juga bukan yang diserahi untuk mengurusi berbagai persoalan tersebut, sehingga tugasnya adalah semata-mata tugas administratif, bukan tugas pemerintahan. Departemennya merupakan instansi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah untuk instansi ke dalam dan ke luar negeri, serta menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing instansi tersebut kepada khalifah. Karena itu dia merupakan perantara yang menghubungkan antara khalifah dengan aparat lain, baik untuk menyampaikan informasi ataupun kebijakan dari dan untuk khalifah. Itu mengenai muawin tanfiz, seperti itu. Jadi sampai sini saja sudah kelihatan ya apa artinya struktur khalifah itu, ya selayaknya pemerintahan pada umumnya. Jadi ketika saya beranggapan ketika banyak orang yang mendorong untuk melakukan Indonesia itu menjadi negara khalifah, itu juga tidak benar juga. Karena kembali tadi, mau ikut khalifah siapa? Seperti itu. Apabila kita merunut di khalifah itu sebuah pemerintahan yang tidak terbatas teritorial, sekarang itu negara-negara, baik negara yang bersistem Islam pun memiliki teritorial. Yang hanya satu pemimpin dalam satu dunia itu hanya satu khalifah. Seperti itu. Dan tidak mungkin itu dilaksanakan pada zaman saat ini seperti itu. Ketika orang ingin mengatakan khalifah, kembali ke khalifah dan sebagainya, itu hanya nafsu kekuasaan saja menurut saya. Karena pada prinsipnya struktur khalifah pun juga diadopsi bahkan di negara Indonesia, seperti ada muawin tanfiz, itu selayaknya menteri sekretaris negara. Terus mungkin kalau sistem parlementer itu ada juga muawin tafwil, seperti itu. Itu mengenai sistem khalifah untuk saat ini. Mari kita berikutnya adalah Al-Khadlo, adalah lembaga peradilan. Jadi An-Nabhani mendefinisikan Al-Khadlo adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Orang yang mengepalai lembaga peradilan disebut khudlat. Orang yang menjabat sebagai hakim disebut khadli, yang ia diangkat oleh khalifah atau orang yang mewakilinya, dan juga khalifah yang berhak memberhentikannya. Syarat-syarat untuk menduduki jabatan khadli adalah muslim, baligh, berakal, adil, ahli fikih yang mampu mengaplikasikan fikih tersebut terhadap fakta. Jadi bisa mengimplementasikan hukum dikaitkan dengan kasus yang ada, seperti itu. Ya layaknya hakim pada umumnya, hakim-hakim yang ada di Indonesia. Tugas yang diemban hakim adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri lain yang penyelesaiannya bersandar pada hukum Islam. Bila seorang khadli telah menjatuhkan keputusan terhadap suatu persoalan, maka tidak ada banding. Nah, ini bedanya dengan di Indonesia. Atau dibatalkan oleh khadli yang lain. Sebab dalam Islam, khususnya dalam persoalan hukum, semua keputusan yang dilakukan oleh khadli berstatus sama. Kemudian keputusan khadli setelah diputuskan juga tidak bisa dicabut, bahkan oleh hakim itu sendiri yang mengeluarkan keputusan khadli tadi
kecuali keputusan tersebut diputuskan bukan dengan hukum Islam atau bertentangan dengan nas yang pasti maknanya atau bertentangan dengan hakikat faktanya. Jadi bertentangan dengan hukumnya dan juga atau bertentangan dengan faktanya, bukan fakta seperti itu. Sedangkan yang berhak membatalkan keputusan tersebut adalah Hadli Madalim. Seperti itu, Hadli yang bertugas membatalkan keputusan Hadli yang biasa tadi, tapi berdasarkan nas dan juga hakikat fakta yang berbeda. Itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Harapannya kalian bisa membaca referensi bukan hanya dari apa yang saya sampaikan, tapi juga dari referensi-referensi lain yang ada di internet maupun sumber-sumber lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.